Guru Banten. Iya. Karangnanas ditempati pom bensin, cahaya panas, tetapi hati kita dingin. Maksud saya sejuk ya. Lulus Satu saja. Bapak dan Ibu, kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25. Pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 14. Kita akan baca silih berganti. Saya mulai ayat 8, nanti 9 adalah Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai ayat 14. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bersama-sama Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Amin. Saya akan berikan kesaksian. Pada waktu saya masih kelas 1 SMA, saya belajar silat. Sebab silat pada waktu itu merupakan sesuatu yang ngetren. Guru silat namanya adalah Soleh. Muridnya cukup banyak. Kalau enggak kurang lebih ada 50 ada. Nah, Pak Soleh ini di tempat di mana dia tinggal itu pengaruhnya besar. Dan dia terkenal bagi masyarakat melalui perbuatan yang dia lakukan. Walaupun hidup dia sebenarnya sederhana. Pada suatu saat, kepala pasar di Salatiga itu sudah tua, sehingga dia harus pensiun. Yang artinya pasar di Salatiga itu membutuhkan kepala pasar. Kalau di tempat saya dikatakan lurah pasar. Jadi pasar itu butuh kepala pasar. Lalu nggak tahu Pak Soleh ini yang orangnya sederhana, hidupnya sederhana, itu dipanggil ke pemerintah Salatiga maksud saya. Lalu dia diangkat menjadi kepala pasar atau lurah pasar. Jadi kami murid-muridnya itu mulai berpikir bagaimana latihan silat ini apakah bisa berjalan dengan lancar. Walaupun Pak Soleh sudah diangkat menjadi kepala pasar, tetapi dia terus disiplin mengajar murid-muridnya silat dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Pada suatu saat pasar Salatiga
itu letaknya dari Salatiga jalan mau ke Solo, pinggir jalan, kiri jalan. Gedungnya panjang, lalu tingkat 2. Nah, waktu Pak Solah ini menjadi kepala pasar, pasar tersebut itu hampir seperempat sudah rusak. Akhirnya pemerintah Salatiga mengadakan renovasi. Lalu yang dipasrai untuk Prof ya, iya Prof, itu Pak Solah itu. Nah, renovasi berjalan dengan baik, tapi lama-lama hampir selesai itu kok tahu-tahu Pak Solah itu sudah ditahan di kepolisian. Kami coba mencari apa sebabnya, lalu ditemukan sebab dia korupsi. Sekarang udah hal yang biasa. Dulu pun ada korupsi, tapi tidak seperti sekarang. Jadi karena dia korupsi dalam memimpin renovasi tersebut untuk pasar, akhirnya dia ditahan di penjara. Lalu tidak tahu akhirnya ada berita bahwa Pak Solah itu meninggal di penjara. Sehingga hidup untuk sekolah silat itu berhenti. Keluarganya saya pikir akan menjadi lebih buruk, sebab kepala keluarga yang bertanggung jawab itu tidak ada. Itu jalan hidup manusia. Itu jalan hidup manusia. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, di situ berbicara tentang jalan Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Di dalam jalan Tuhan itu ada cinta yang hangat. Di dalam jalan Tuhan itu dapat memuaskan hasrat setiap orang yang percaya. Sehingga orang yang siap menerima hadirat Allah akan menjalani Tuhan dan berkobar sepanjang waktu. Firman Tuhan menjamin barang siapa berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya, maka dia akan mengalami jalan Tuhan yang penuh kasih, setia, dan kebenaran. Jalan kasih setia, jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang penuh kasih setia. Jalan ini diberikan sebagai wujud kasih setia Tuhan, sebagai wujud perhatian Allah, sebagai wujud pembelaan Allah kepada orang-orang yang berpegang kepada perjanjian Allah dan peringatan-peringatannya. Pertanyaannya, mengapa kasih setia harus diberikan? Mengapa kasih setia Allah itu harus diberikan? Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin bisa menjawab pertanyaan ini.
Yang saya tulis di sini adalah karena tidak banyak orang yang tetap berpegang pada jalan Tuhan. Yang enggak kenyataan. Jalan Tuhan seakan-akan adalah beban di dalam hidupnya. Tidak sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Walaupun mereka percaya kepada Tuhan. Tidak sanggup memberi solusi atas persoalan hidup. Sehingga mereka lebih suka memilih jalan sendiri. Kalau saya bertanya juga, apakah benar bagi kita orang-orang yang percaya jalan Tuhan seakan-akan beban di dalam hidup kita? Iya atau tidak? Iya atau enggak? Saya pikir iya bagi orang percaya yang memang menganggap jalan Tuhan itu merupakan sesuatu beban. Tetapi tidak bagi orang yang tidak menganggap jalan Tuhan itu bukan merupakan beban. Apakah kita semua yang ada di tempat ini jalan Tuhan tidak merupakan beban? Itu yang diharapkan bagi orang-orang yang percaya. Agar jalan Tuhan di dalamnya tidak ada beban. Bahkan di dalam jalan Tuhan tersebut merupakan pertolongan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Meski sering jalan Tuhan susah dimengerti dengan logika, tetapi apapun yang terjadi, firman Tuhan menyatakan bahwa jalan Tuhan adalah kasih setia, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Jadi tidak ada neko-neko. Jalan Tuhan adalah kasih setia. Itu adalah firman Tuhan. Tidak mudah untuk memahami, mengerti jalan Tuhan. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan, rencanaku bukanlah rencanamu, dan jalanku bukanlah jalan. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 itu berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena tidak mampu memahami jalan Tuhan, kita sering memaksa Tuhan untuk mengikuti rencana dan kemauan kita. Tetapi kita tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan memang sulit dimengerti. Orang yang hanya terfokus kepada hal-hal yang lahiriah akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Di dalam Alkitab banyak contoh. Saya berikan contoh di sini yang ada di dalam Alkitab. Bangsa Israel pada waktu mereka dibawa oleh Allah keluar dari Mesir dan akan menyeberang laut Tiberau.
orang Israel memberontak kepada Allah. Sebab apa? Sebab mereka harus menyeberang laut Teberau. Tetapi dalam keadaan yang demikian, mereka sungguh berpikir bahwa kalau mereka menyeberang laut Teberau, mereka akan mati. Dan memang tidak bisa. Ini adalah jalan manusia. Tetapi apakah Tuhan membiarkan mereka berpikir demikian? Tidak. Tuhan menolong dan menyelamatkan mereka. Air laut Teberau dikuatkan oleh Tuhan sehingga umat Israel bisa berjalan seperti berjalan di padang pasir. Saat itulah Tuhan menunjukkan kuasanya kepada umat Israel bahwa berjalan dalam Tuhan adalah sesuatu yang menolong, adalah sesuatu yang membahagiakan. Tetapi walaupun Tuhan sudah berbuat demikian kepada umat Israel tetap belum mengerti jalan Tuhan, belum memahami jalan Tuhan, belum mengenal jalan Tuhan, sehingga 40 tahun bangsa Israel harus berada di padang gurun, berjalan bersama Tuhan untuk mencapai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bangsa Israel tidak tahu segala sesuatu yang terjadi secara ajaib di padang gurun yang mereka alami itu merupakan perbuatan dari Tuhan. Umat Israel masih belum tahu, belum mengenal bahwa apa yang mereka alami secara ajaib itu adalah karena perbuatan Tuhan. Tuhan lesu, Tuhan bosan, Tuhan murka, sehingga di dalam Mazmur pasal 5 ayat 10 dan 11 itu berkata, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tidak masuk tanah Kanaan, tidak masuk tanah yang di perjanjian Tuhan, yaitu Musa dan orang-orang yang seumur dengan Musa. Keturunan selanjutnya bisa masuk tanah Kanaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah pengalaman umat Israel yang di dalam hidupnya tidak bisa mengenal jalan Tuhan. Walaupun di dalam hidupnya mujizat terjadi, perkara-perkara terjadi, dilakukan, dan mereka mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi hati mereka tetap keras, pikiran mereka tetap buntu, mereka tetap tidak mengenal kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita tidak mengenal jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan dengan Tuhan. Dengan memahami jalannya, kita lebih mengenal pribadi Tuhan. Jadi pribadi Tuhan tidak hanya dikenal karena percaya, karena hidupnya, tetapi melalui perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan langka yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga di dalam hidupnya orang percaya itu akan lebih mengenal kepada Tuhan.
Yesaya 43 ayat 19 itu berkata demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini merupakan satu rencana perbuatan yang indah dan baik bagi manusia. Kita bayangkan di padang gurun itu isinya pasir, terbentang pasir di tempat itu. Ada yang pasirnya sedikit, ada yang pasirnya banyak, ada yang pasirnya rata, ada yang pasirnya berbukit-bukit kecil. Sehingga apabila orang akan menuju satu tempat melewati padang pasir tersebut, kemungkinan sulit tujuannya akan sampai. Bahkan mungkin tidak bisa. Sebab memang sulit dan sukar berjalan di padang pasir tersebut. Tapi Allah di dalam firman Tuhan ini, Dia akan membuat jalan. Dia akan membuat jalan di padang pasir tersebut. Sehingga dengan jalan yang dibuat oleh Tuhan, dengan jalan yang dibuat oleh Allah, orang yang punya tujuan harus melewati padang pasir, dia bisa lewat jalan yang dibuat oleh Tuhan. Perkara yang luar biasa, rencana Tuhan yang luar biasa, sulit untuk dimengerti bagi logika manusia. Demikian pula dikatakan, Dia akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Kita bayangkan padang belantara itu penuh dengan rumput, penuh dengan semak duri, penuh dengan pohon-pohon yang besar, sehingga melalui kondisi situasi yang demikian sulit untuk menemukan air. Tetapi Allah merencanakan, Allah berfirman, Allah berkata, Aku akan membuat sungai di padang belantara. Amen. Sehingga setiap orang yang masuk di padang belantara dan dia akan mencari air, dia pasti akan menemukan air. Sebab apa? Sebab sudah ada sungai yang dibuat oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah rencana, perbuatan, dan jalan Tuhan. Memang sulit untuk dimengerti, sulit untuk dimengerti, sukar untuk dimengerti. Tetapi kalau kita orang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan adalah benar, maka di dalam hidup kita akan dapat hidup di dalam kebahagiaan. Kita dapat hidup di dalam jalan Tuhan, bukan jalan kita sendiri yang membawa celaka, yang membawa kebinasaan, yang membawa kehancuran. Ini pertanyaan yang penting. Bagaimana agar kita mengerti jalan-jalan Tuhan? Umat Israel memang dikatakan tidak mau mengenal, buntu di dalam hati dan pikiran. Lalu pertanyaan ini, bagaimana agar kita mengerti jalan
jalan Tuhan. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita harus rendah hati. Itu ayat yang ke-9. Kita harus rendah hati. Ya. Kita harus rendah hati. Saudara yang kekasih, Tuhan itu membenci orang sombong, yaitu orang yang mengandalkan kekuatan dan caranya sendiri dalam menentukan hidup. Ya enggak? Kenyataan firman di dalam ayat 9, Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Dia hanya dapat membimbing orang yang mau dibimbingnya. Artinya orang yang rendah. Itu Tuhan. Jadi bagi orang yang sombong, dia benci, artinya no. Tetapi bagi orang yang rendah hati, Tuhan siap, Tuhan dapat membimbing kepada mereka untuk masuk di dalam jalan. Tanpa kerendahan hati, tidak seorang pun dapat menolong kepada kita. Ya enggak? Tanpa kerendahan hati, tidak seorang pun dapat menolong kita. Karena apa? Karena kitalah Tuhan atas diri kita sendiri. Jadi orang yang sombong itu menganggap dirinya Tuhan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang mau membimbing, tidak. Saya bisa membimbing diri saya sendiri karena kesombongan. Kamu harus pergi ke sana. Dia bisa berkata tidak, sebab itu hanya disuruh orang. Dia bisa pergi ke sana dengan pimpinan dia sendiri. Jadi kesombongan merupakan salah satu sifat yang tidak disukai oleh Tuhan, di mana Tuhan akan membawa ke jalan. Pikiran saya sungguh terkena dengan kata tersebut. Karena kitalah Tuhan atas diri kita sendiri. Jadi saya pikir itu merupakan sesuatu kebenaran. Kalau saya sombong, maka saya akan mengandalkan diri saya sendiri. Apa yang dikatakan Pak Teguh, apa yang dikatakan oleh Mas Nani, sulit untuk percaya, sulit untuk mengikuti. Mengapa? Sebab dirinya sendiri merupakan Tuhan untuk dirinya. Aku bisa tanpa kamu, tanpa orang lain, aku bisa. Itu yang ada pada diri orang yang sombong. Saya percaya bagi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang ada di tempat ini tidak ada sifat sombong seperti itu. Kalau toh memang itu ada, itu harus disingkirkan jauh-jauh. Itu harus dibuat hilang jauh-jauh. Sehingga hidupnya sebagai orang yang percaya akan dapat hidup di jalan Tuhan. Sudahkah kita cukup rendah hati untuk dibimbing dan dituntun oleh Tuhan? Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah
sudah kita baca bersama-sama. Itu yang pertama. Rendah hati merupakan salah satu syarat untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Yang kedua, kita harus takut akan Tuhan. Di ayat 12. Kita harus takut akan Tuhan. Apa gambaran kita untuk takut kepada Tuhan? Jadi gambaran kita, pemikiran kita untuk takut kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, takut akan Tuhan bukanlah ketakutan. Bu Pairan itu takut dengan ular, sehingga pada saat bertemu dengan ular, melihat ular, apalagi bajunya ketempelan ular, dia akan ketakutan. Dia akan berteriak-teriak, mungkin dia akan lari ke sana kemari supaya ular itu jauh dari dia. Jadi takut akan Tuhan bukanlah ketakutan. Takut akan Tuhan adalah taat kepada Tuhan, menghormati kepada Tuhan, dan tunduk kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, menghormati kepada Tuhan, dan tunduk kepada Tuhan. Dengan memiliki roh yang takut akan Tuhan, kita dapat ditunjukkan jalan kebahagiaan dari Tuhan. Jadi syaratnya itu takut pribadi kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan jalannya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 12. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberikan kepada mereka. Ayat 12 sampai 14. Itu bagi orang yang takut kepada Tuhan. Dalam Hosea 6 ayat 1, Tuhan kadang-kadang memang harus menghajar dan mendidik kita dengan keras saat kita tidak taat, agar kita diajari jalan-jalan. Jadi kalau kita orang percaya di dalam hidup kita kok tidak taat kepada Tuhan, Tuhan akan menghajar kepada orang percaya tersebut. Tujuannya tidak jelek, tujuannya tidak buruk, tetapi tujuannya adalah baik. Agar orang percaya tersebut kembali kepada rel firman Tuhan yang benar dan dia bisa hidup di dalam jalan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kalau toh di dalam hidup kita diajar oleh Tuhan, karena hidup kita salah, karena hidup kita tidak benar, karena hidup kita hanya ikut kemauan kita sendiri, kita harus rela. Sebagai orang percaya, kita harus rela, kita harus mau, sebab melalui ajaran Tuhan tersebut, pribadi kita, hidup kita akan dibawa untuk hidup di jalan Tuhan. Dan di tempat itulah kita akan menikmati kebahagiaan di dalam
Tuhan. Jadi tidak ada istilah ngengkel di dalam bahasa Jawa di sini. Tidak ada. Harus mau. Kalau tidak mau, dia akan menutup hatinya kepada Tuhan. Dan dia tidak akan menikmati hidup di jalan Tuhan. Tetapi kalau mau, akan dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam jalan Tuhan. Di tempat itulah akan mengalami hidup kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita perlu sadar bahwa Tuhan adalah baik. Kita perlu sadar bahwa Tuhan adalah baik. Kebaikan Tuhan adalah sempurna. Kebaikan Tuhan adalah sumber kebaikan. Jadi kebaikan Tuhan ini adalah sempurna 100%, tidak ada kurangnya. Beda dengan kebaikan kita. Mungkin kita baik kepada orang lain, ada sesuatu motivasi yang diharapkan melalui kebaikan yang dia lakukan. Pinjami uang, kasih uang, menolong dengan sesuatu. Seharusnya orang percaya tidak mengharapkan itu. Tetapi ada orang percaya yang hatinya baik, ada motivasi yang lain. Jadi kebaikan Allah adalah kebaikan yang sempurna, kebaikan yang tidak ada kurangnya, kebaikan yang tidak ada maksimal, tetapi lebih dari maksimal. Oleh sebab itu, ayat 9, ayat 8, Tuhan itu baik dan benar. Jadi kebaikannya itu sempurna. Benar itu baik. Jadi kalau dalam pikiran kita berkata, oh iya, Tuhan itu baik, terlalu. Pikiran kita terlalu. Sebab itu Tuhan, Dia adalah sumber kebaikan. Sehingga Dia itu baik. Jadi kita percaya kalau Tuhan itu memang baik. Dan saya ulangi di sini, Dia mengajar untuk kebaikan kita, dan Dia juga yang akan menyembuhkannya luka-luka yang ada di dalam hati kita, kepahitan-kepahitan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan yang akan menyembuhkan. Ada nyanyian Jawa yang isinya diri sendiri itu bisa menyembuhkan. Orang lain itu bisa menyembuhkan. Akhirnya tidak bisa. Diri sendiri tidak bisa. Orang lain tidak bisa. Jadi melalui kebaikan Tuhan ini, hati yang luka, hati yang ada kepahitan, Tuhan akan menyembuhkan. Dan membalut luka-luka kita. Jadi kalau ada luka-luka di dalam hati kita, itu Tuhan akan membalut sehingga menjadi sembuh. Jadi kita harus
sadar dan mengerti Tuhan itu baik. Kalau dia akan membawa ke jalan Tuhan, itu sungguh-sungguh akan dia bawa. Kalau dia akan membimbing, benar-benar akan membimbing ke jalan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Kalau firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati, maka benar-benar Tuhan akan memberkati. Sebab Tuhan adalah baik. Hosea pasal 6 ayat 3 itu berkata demikian, atau menegaskan kepada kita apa hidup kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dia akan muncul seperti fajar yang menghangatkan hati yang dingin, dan seperti hujan yang membasahi tiap hati kita yang gersang. Sehingga di dalam hidup orang percaya itu akan ada semangat yang baru. Hidup di dalam jalan Tuhan. Saudara yang kekasih, 3 hal ini yang ada di dalam firman Tuhan untuk dapat hidup di jalan Tuhan. Walaupun hidup jalan Tuhan sulit untuk dapat dimengerti, sulit untuk dapat diketahui. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita berjalan dalam jalan Tuhan dengan kasih setia dan kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga,